Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Elina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Nah, masih di materi suku banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesamaan suku banyak atau dikenal dengan polinomial. Baik. Apabila kita mempunyai suku banyak, misalkan dua suku banyak diketahui adalah suku banyak Px dan suku banyak Qx. Ya, maka Px dan Qx dikatakan sama, ya, Px dan Qx dikatakan sama apabila mempunyai syarat apabila atau jika dan hanya jika yang pertama yaitu pangkat atau derajatnya sama. Jadi mempunyai pangkat tertinggi gitu ya, sama. Jadi derajat itu adalah pangkat tertinggi, ya, derajatnya sama. Nah, kemudian yang kedua, ya, semua koefisien yang bersesuaian itu sama. Jadi semua koefisien yang bersesuaian sama. Maksudnya bersesuaian berarti koefisien yang pangkat dari variabelnya sama, gitu ya. Contohnya yang pertama misalkan diketahui misalkan Bu Erlina mempunyai Px ya, 4x kuadrat ditambah 2x min 1 ya, dan Qx ya sama dengan misalkan Bu Erlina mempunyai ax kuadrat plus bx min 1. Nah, jika Px ini sama dengan Qx, maka berapakah nilai A dan B? Ya, berapa nilai A dan B? Sekali lagi, coba perhatikan. Di sini ada dua syarat. Yang pertama adalah derajatnya sama. Diperhatikan, Px derajatnya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sementara Qx juga sama, yaitu 2. Nah, berarti syarat yang pertama terpenuhi, ini 2. Ya, ini juga 2. Syarat yang kedua adalah semua koefisien yang bersesuaian harus sama. Berarti kita sesuaikan. Jawab. Berarti Px sama dengan Qx. Oke, berarti kita tulis Px-nya 4x kuadrat. Kemudian plus 2x min 1 akan sama dengan Qx-nya ax kuadrat plus bx min 1. Berarti otomatis koefisien dari e kuadrat di ruas kiri akan sama dengan koefisien e kuadrat di ruas kanan. Sehingga dari sini ketemu A sama dengan 4. Begitu juga dengan ini. Koefisien X pangkat 1 ya, ini akan sama dengan koefisien X pangkat 1. Demikian hingga berarti B sama dengan 2. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, oh kalau begitu nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah 2. Itu adalah kesamaan dari suku banyak. Baik. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini, agar persamaan X pangkat 3 min P plus 3X kuadrat, kemudian plus I plus 1X, kemudian min 2R min 2 sama dengan 0 ya, dan 3x pangkat 3 min 15x kuadrat, kemudian plus 3p ditambah 6x, ini kurung ya, kemudian min
5Q ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ini memiliki 3 akar persekutuan. Jadi memiliki 3 akar persekutuan. Maka yang diminta adalah tentukan nilai R. Oke, bisa kita jawab. Oke, kita lanjut, kita jawab ya. Nah, supaya memiliki 3 akar persekutuan, ya, supaya memiliki 3 akar persekutuan, kita tulis lagi tadi PX-nya adalah X pangkat 3. Jadi kita ulang. Ini untuk apa namanya? Suku banyak yang pertama. Kita tulis lagi X pangkat 3, kemudian min P plus 3 X kuadrat, kemudian plus Q plus 1 X gitu, kemudian min 2R min 2 sama dengan 0. Kemudian suku banyak yang kedua adalah 3 X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 3P plus 6 X min 5Q plus 3 ini 3 sama dengan 0 ya. Jadi supaya memiliki 3 akar persekutuan berarti di sini perhatikan koefisiennya dari yang suku banyak yang pertama ini adalah koefisien dari variabel X pangkat 3 adalah 1. Sementara yang bawah adalah koefisiennya 3. Nah, berarti agar mempunyai 3 akar persekutuan, maka suku banyak yang atas kita kalikan dengan 3. Sehingga 3 kali X pangkat 3 min ya dalam kurung P plus 3 X kuadrat plus kemudian Q plus 1X min 2R min 2 sama dengan 0. Langsung ya, karena ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka 3 kali suku banyak yang atas ya sama dengan suku banyak yang bawah. Berarti ruas kanannya langsung 3X kuadrat 3X pangkat 3 min 15 X kuadrat plus 3P ditambah 6 X min 5Q ditambah 3 min 5Q ditambah 3 yang terakhir ya, 5Q ditambah 3. Berarti ini langsung kita kalikan, berarti menjadi 3X pangkat 3 min, langsung semuanya kita kalikan 3, berarti 3Q ditambah 9X kuadrat plus 3Q ditambah 3 ya, ditambah 3X, kemudian min 6R min 6 sama dengan ini tetap, berarti 3X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 3P plus 6 X min 5Q plus 3. Nah, coba kalian perhatikan untuk variabel yang pangkatnya sama, ini nilainya harus sama. Yang pertama adalah 3X pangkat 3, ini sudah sama, 3X pangkat 3. Ini juga 3X pangkat 3. Berarti sudah cukup ya, istilahnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dan tidak ada variabel yang kita cari, sudah sama. Kemudian yang ini di sini perhatikan ada negatif 3Q plus 9X kuadrat, sementara di sini ada ya negatif 15X kuadrat. Lihat koefisiennya ya, ini koefisiennya berarti negatif dari 3Q ditambah 9 sama dengan negatif 15, karena koefisien dari X kuadratnya ruas kiri dan ruas kanan harus sama ya. Kita akan mencari R ya.
Tapi karena di sini perhatikan, karena R di sini, R ya, itu adalah konstanta, bahwa 6R min 6 ini kan sama dengan 5Q plus 3. Berarti kita harus mencari Q dulu. Ya, biar ketemu nilainya. Ya, biar ketemu nilainya. Oh, ini bukan Q ya, tetapi P. Maaf, Bu Erlina salah nulis. Di sini adalah 3P. Nah, belum ketemu Q-nya, tetapi P-nya di sini. Ya, ini plus. Ya, ini Bu Elina tulis dulu Q. Jangan sampai nanti salah. Oke. Berarti kita cari dulu negatifnya, bisa kita hilangkan, sama-sama dibagi negatif. Ketemunya 15 gitu ya. Berarti 3P-nya sama dengan 15 dikurangi 9. 3P-nya sama dengan 6. Maka P-nya 6 dibagi 3, ketemunya adalah 2. Nah, P di sini sudah ketemu. Kenapa harus kita mencari P terlebih dahulu? Ya, karena perhatikan, kalau di sini kita akan mencari R itu ada di sini konstanta, berarti hubungannya ada yang di belakang. Ya, 5Q, padahal Q kita belum tahu. Nah, kalau kita mau mencari Q, ya hubungannya di sini ada Q, yaitu variabel X, koefisien variabel X ini ada Q. Padahal di ruas kanan, koefisien dari variabel X ada komponen P, maka P harus dicari lebih dahulu, sehingga P-nya ketemu 2, ya kita gunakan untuk mencari Q. Oke. Sekarang kita gunakan untuk mencari Q. Yang kedua, koefisien dari X, berarti ada 3Q ditambah 3 sama dengan koefisien X ruas kanan, berarti ini, perhatikan, ini mungkin Bu Elina berikan keterangan 1, persamaan yang terjadi ini 2. Berarti menjadi 3P ditambah 6. Oke. Kemudian kita selesaikan 3Q sama dengan P-nya berapa? 2, berarti 3 kali 2 ditambah 6 ditambah 6. Oke, sebentar. Ya, 3 kali 2 ditambah 6. Di sini 3 dari kanan, dari kiri langsung pindah ke kanan. Di sini langsung min 3. Sehingga 3Q sama dengan 6 ditambah 6 12 dikurangi 3 9. Maka Q-nya sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Ini baru ketemu Q. Ya, jadi tadi ketemu P, sekarang ketemu Q, kemudian yang ketiga, perhatikan, baru konstanta, yaitu 6R min 6 sama dengan negatif 5Q plus 3, negatifnya bisa tidak kita tulis, langsung 6R min 6 sama dengan 5Q plus 3. Berarti 6R min 6 sama dengan 5Q. Berarti 5Q-nya sama dengan 3 tambah 3. Oke, berarti 6R sama dengan 15 tambah 3 18 ditambah 6. 6-nya pindah dari kiri ke kanan, hingga 6R sama dengan 18 tambah 24. Maka R-nya adalah 24 dibagi 6, yaitu 4. Nah, baru dari kesamaan inilah kita ketemu nilai R, ya, yaitu nilai R-nya adalah 4. Dengan terlebih dahulu kita mencari nilai P dan nilai Q. Oke, semoga ada pencerahan untuk soal yang kedua. Kemudian satu lagi untuk soal yang ketiga. Ini bentuknya berbeda, yaitu bentuknya adalah 8x kuadrat min 4x min 9 dibagi X min 2 kali X kuadrat min X plus 1. Oke, sama dengan A dibagi X min 2 ditambah B dibagi, ini B dibagi X kuadrat plus, min ya, min X ditambah 1.
Yang diminta adalah tentukan nilai A dan B, A, B, dan C ya. Tentukan ini BX ditambah C, kurang ya. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, kalau kalian menemukan kesamaan seperti ini, coba kalau kalian perhatikan, penyebut di sini, ruas kiri ada X min 2, kemudian kalikan X kuadrat min X plus 1. Sementara penyebut ruas kanan, ya, di sini ada X min 2, ya, kemudian juga ada X kuadrat min X plus 1, tetapi tandanya tidak dikali seperti di penyebut yang ruas kiri, tetapi dijumlah. Nah, dijumlah maka caranya adalah kita cari KPK-nya dengan disamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya paling mudah adalah dikalikan. Ya, penyebutnya A dan penyebutnya BX ditambah C. Ini kita kalikan ya. Seperti kalau kita misalkan kita mempunyai A ditambah B plus C per D ya. A per B ditambah C per D. Nah, ini maka paling mudah adalah kita kalikan penyebutnya, yaitu B kali D. Ya, kalau bawah kita kalikan, kita ambil KPK-nya kita kalikan, maka atasnya perkalian silang ya. Berarti A ya A kalikan D ditambah C dikalikan B. Ya, atau Berlina tulis dari awal B-nya kali C. Nah, seperti ini. Baik, berarti Berlina tulis lagi 8x kuadrat min 4x min 9 per x min 2 kali x kuadrat min x ditambah 1 sama dengan kita samakan penyebutnya, berarti panjang pembaginya yang bawah adalah kita kalikan x min 2 kali x kuadrat min x ditambah 1. Berarti atas kita sesuaikan, A-nya kalikan silang, berarti kalikan x kuadrat min x plus 1, kemudian ditambah untuk bx plus c-nya, bx ditambah c-nya, berarti dikalikan dengan bawah, yaitu x min 2. X min 2, ini x min 2. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu. Ya, kita keluarkan kurungnya, berarti ax kuadrat min ax ditambah a gitu ya, ditambah a. Ini juga dikalikan satu-satu, be kali x berarti plus bx kuadrat, kemudian min kalikan belakangnya 2bx, kemudian sekarang gantian c plus c kali x, kemudian min c kali 2 ya. Kemudian masih dibagi dengan penyebutnya masih sama ya, dibaginya adalah x min 2 kali x kuadrat min x ditambah 1. Oke ya. Kemudian langkahnya setelah ini adalah kita kumpulkan koefisien yang variabelnya sama ya, yang pangkatnya sama. Jadi x kuadrat kita kumpulkan dengan x kuadrat, kemudian pangkat 1 kita kumpulkan dengan pangkat 1 dan seterusnya. Perhatikan, ada ax kuadrat, ada bx kuadrat, berarti bisa Berlina tulis a ditambah b dalam kurung x kuadrat. Kita kumpulkan seperti ini. Di sini ada min ax, ini min ax, kemudian yang ax lagi adalah min 2b, kemudian plus c ya, plus c. Ini bisa Berlina tulis ya, ini negatif min ya. Kemudian karena di sini min ax berarti di dalamnya ada a, nanti x-nya di belakang sendiri. Ya, kalau kita kalikan x kan min a kali x min ax, kemudian b ini negatif 2bx. Nah, ini sudah ada tandanya negatif, berarti tinggal 2b. Berarti di sini adalah plus 2b. Supaya kalau dikalikan min kali plus hasilnya tetap min. Kemudian di sini ada cx positif. Ya, berarti sudah ada negatif di luar, maka di sini min c. X-nya letaknya di luar.
Kalau Bu Elina kalikan, ini tanda kurung ya, bukan C ya. Nanti kalian kira ini C. Ini tanda kurung. Saya ulang. Ya, saya ulang tadi min buka kurung. Ini A. Oke. Seperti ini. Min berarti min A ini X, min AX, kemudian min kali plus 2B, min 2BX, kemudian plus C. Jadi tidak mengubah nilainya. Kemudian yang koefisien masih ada A, kemudian ada min 2C. Berarti di sini bisa plus dalam kurung A min 2C. Ini C. Nah, kita kurung. Kemudian masih dibagi, pembaginya masih sama. Jadi tidak berubah sama sekali. Ini kurung ya. Berarti masih X min 2 kali X kuadrat min X plus 1. Kemudian sama dengan, nah setelah seperti ini, maka langkahnya adalah kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, kita samakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Yang kita samakan apa? Berarti yang kita samakan adalah yang sama. Jadi ini saya tulis yang sama pangkatnya ya. Ini saya tulis ruas kirinya supaya tahu, yaitu 8x kuadrat min 4x min 9. Yang di bawah ya sama, yaitu x min 2 x kuadrat min x plus 1. Kalau kalian perhatikan, bawah sudah sama, atas sudah sama. Ya, yang kita samakan berarti satu yang mengandung koefisien yang pangkat atau derajatnya sama. Di sini ada 8 sama dengan ini, koefisiennya E kuadrat berarti A ditambah B. Oke, kemudian persamaan yang kedua. Sekarang koefisiennya X, berarti ada negatif 4 atau 4. Ya, negatifnya kita hilangkan, langsung positif 4. Sama dengan ini juga positifnya, berarti A ditambah 2B dikurangi C. Nah, kemudian persamaan yang ketiga yaitu konstanta di sini. Ini ada negatif 9 ya. Negatif 9 sama dengan apa ini? A min 2C. Ya, negatif 9 sama dengan A min 2C. Berarti kita tulis di sini. Jadi negatif 9 sama dengan A min 2C. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 ini ya, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Ingat, di sini ada AB, kemudian ada ABC, persamaan ketiga ada AC. Jadi belum ada dua persamaan yang mengandung dua variabel yang sama. Nah, maka mungkin dari 1 dan 2 kita ubah menjadi yang mengandung variabel A dan C, sehingga nanti kita bisa selesaikan dengan persamaan yang ketiga. Ya, coba kita lihat. Berarti dari 1 dan 2, perhatikan dari 1 dan 2 di sini ketemu A ditambah B sama dengan 8. Kemudian A, ini A begitu ya, ditambah 2B dikurangi C sama dengan 4. Ya, coba perhatikan. Kalau di sini kita langsung kita kurangkan, maka yang hilang di sini adalah A. Padahal untuk persamaan yang ketiga ini mengandung A dan C. Berarti yang harus kita hilangkan adalah B, bukan A. Maka untuk menghilangkan B, karena di bawah ini 2 koefisiennya atas 1, maka atas kita kalikan 2, bawah kita kalikan 1. Maka akan menjadi 2A ditambah 2B sama dengan 16 ya. Kemudian yang bawah berarti tetap, berarti A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 4. Oke, ini kurang terlihat.
kemudian kita kurangkan. Oke, berarti 2B dikurangi 2B 0, berarti tinggal 2A dikurangi A, berarti ada A gitu ya. Kemudian 0 dikurangi negatif C, karena atas tidak ada maka 0, berarti A ditambah C ya sama dengan 16 ditambah 4 yaitu 16 dikurangi 4 yaitu 12. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Sekarang variabelnya sudah A dan C, sama dengan variabel di persamaan yang ketiga. Oke, kita lanjut di sini. Berarti bisa kita katakan sekarang dari 1 dan 4. Dari 1 dan 4, perhatikan. 3 dan 4 ya, 3 dan 4 bukan 1 dan 4. Yaitu A min 2C sama dengan negatif 9. Kemudian 4 ada A ditambah C sama dengan 12. Coba, ini sudah ada koefisien yang sama, yaitu A. Berarti tinggal kita kurangi ya, tinggal kita kurangi, nanti akan 0. A-nya A dikurangi A 0, negatif 2C dikurangi C, berarti negatif 3C. Negatif 9 dikurangi 12, yaitu negatif 21. Maka C-nya adalah negatif 21 dibagi 3, berapa? C-nya adalah 7. Nah, setelah C-nya sama dengan 7, kita kembalikan ke persamaan, boleh atas, boleh bawah. Saya ambil yang bawah. Berarti C sama dengan 7 masuk ke A ditambah C sama dengan 12. Oke, berarti C-nya diganti 7, berarti A tambah 7 sama dengan 12. Gampang ya? Maka A-nya sama dengan berapa? 12 dikurangi 7, yaitu 5. Berarti ini 5. Ini agak jelek ini, maaf tulisannya. Coba saya ulang untuk A-nya. Ya. Ini tadi 7 ya. 7. Maka A-nya ketemunya adalah 12 dikurangi 7 yaitu 5. Kelihatan ya, 5 ya. 5 ini. Oke. Atau 5. Oke. Kemudian yang terakhir, A sudah ketemu, C sudah ketemu. Kita kembalikan ke salah satu persamaan yang ada B, yaitu A sama dengan 5. Kita masukkan ke, di situ ada persamaan yaitu A ditambah B sama dengan 8. Berarti A diganti 5 ditambah B sama dengan 8. Berarti kan B-nya 8 dikurangi 5. Berapa nilainya? 3. Oh, kalau seperti itu sekarang sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Jadi nilai A sama dengan berapa? A sama dengan 5. Kemudian B adalah 3. Sementara C, ya C paling tinggi nilainya, C adalah 7. Oke. Nah, itu anak-anakku beberapa soal terkait dengan kesamaan dari suku banyak. Semoga bisa memberikan pencerahan dalam belajar kalian. Semoga semakin bersemangat juga dalam mempelajari matematika. Dengan banyak berlatih, insya Allah kalian akan bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Terima kasih, bertemu kembali nanti di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.